lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Anak-anak, masih ingat tidak apa itu 3M? Ya, 3M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Yuk, sekarang kita akan mulai belajar. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran tema 5, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat selalu. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ya, gambar ini bercerita tentang 2 orang anak yang sedang pulang sekolah. Di tengah jalan, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Tapi untung ya, mereka tidak kehujanan karena mereka sudah siap dengan jas hujan dan juga payungnya, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Gambar di bawahnya, ya karena di luar sedang hujan deras, maka tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan di luar. Keluarga ini sedang melakukan aktivitas di dalam ruangan. Nah, kenapa ya? Kok sekarang sering terjadi hujan? Nah, karena memang sudah saatnya musim hujan. Lalu, apa sih bedanya antara cuaca dan musim? Cuaca terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat. Perubahan ini bisa berlangsung sangat cepat ya, bisa per menit atau per jam. Sedangkan musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Nah, negara yang memiliki 2 musim disebut memiliki iklim tropis. 2 musim itu adalah musim hujan dan musim kemarau. Apa ya tandanya sudah musim hujan atau musim kemarau? Nah, saat cuaca cerah berlangsung terus-menerus, itu tandanya musim kemarau sedang berlangsung. Sedangkan saat cuaca mendung dan hujan sering terjadi, tanda musim hujan telah tiba. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pancaroba? Pancaroba adalah jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, pertanda kita sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Nah, pada saat musim pancaroba ini kita harus menjaga kesehatan ya anak-anak, karena cuaca bisa
berganti-ganti dengan cepat. Sebentar panas, hujan, mendung, panas lagi, hujan lagi. Nah, supaya kita tidak mudah sakit, maka kita harus makan yang bergizi serta menjaga kesehatan. Tahu tidak anak-anak, apa yang harus dipersiapkan saat akan datang musim hujan? Ya, tentu yang pertama adalah menjaga kesehatan diri dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga olahraga yang teratur. Mengapa demikian? Karena bila badan sehat, maka kita tidak akan mudah terserang penyakit. Kedua, membersihkan saluran air atau got. Mengapa saluran air harus dibersihkan? Karena bila mampet atau banyak sampahnya, tentu akan menjadi sarang nyamuk. Dan bila banyak sarang nyamuk, tentu itu akan menyebarkan banyak penyakit ya anak-anak ya. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus membersihkan sampah yang berserakan. Contohnya, bila kita melihat kaleng-kaleng bekas, sebaiknya kita kubur. Kenapa? Kalau kaleng-kaleng bekas itu kita biarkan, ketika hujan, maka air hujan akan tertampung di kaleng tersebut, sehingga menyebabkan menjadi sarang nyamuk. Jentik-jentik nyamuk berkembang biak dalam kaleng bekas, dan itu akan menyebarkan penyakit ya, demam berdarah. Selanjutnya, memotong dahan pohon yang sudah tua. Tidak hanya dahan ya, mungkin kalau kita melihat pohon yang sudah tua, mungkin sebaiknya ditebang. Mengapa demikian? Karena ketika musim hujan, tentu banyak angin kencang yang akan menyebabkan dahan-dahan tua atau pohon-pohon akan rubuh. Nah, ini sangat berbahaya ya, bisa menghancurkan benda-benda yang ada di sekitar. Maka sebaiknya kita potong saja dahan-dahan yang sudah tua tersebut. Sekarang kita lihat gambar ini ya. Di sini ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Terlihat dengan jelas ya perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Pada saat musim kemarau, matahari bersinar dengan terik sehingga menyebabkan air dalam tanah semakin berkurang dan membuat tanah menjadi kering serta retak-retak. Kita lihat gambar ini. Di sini ada globe, lalu kemudian kita mau lihat wilayah Indonesia. Ternyata Indonesia itu terletak di daerah Khatulistiwa. Musim hujan dan kemarau hanya terjadi di Indonesia dan beberapa negara yang berada di sekitar garis Khatulistiwa bumi. Wilayah di sekitar garis Khatulistiwa merupakan iklim tropis, sehingga hanya mengalami dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasa terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Maret. Sedangkan musim kemarau itu terjadi bulan April hingga bulan September. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah globe ya anak-anak. Sekarang kita mau lihat bawahnya. Bumi itu terdiri dari 4 zona iklim yang berbeda. Kita lihat ya, ada iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa sehingga mengalami iklim tropis. Daerah Khatulistiwa merupakan zona beriklim tropis. Kenapa demikian? Karena banyak menerima cahaya matahari. Lalu
Iklim subtropis itu merupakan daerah yang menerima cahaya matahari lebih sedikit dibandingkan dengan daerah iklim tropis. Sehingga iklim tropis itu mempunyai 2 musim, sedangkan iklim subtropis itu mempunyai 4 musim. Iklim menyebabkan adanya musim. Lalu apakah iklim? Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama. Iklim biasanya berlangsung selama 30 tahun atau lebih. Daerah dengan iklim subtropis merupakan daerah yang menerima cahaya matahari lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang beriklim tropis. Maka daerah yang mengalami iklim tropis ini mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Coba kalian perhatikan gambar ini baik-baik ya. Ini adalah contoh-contoh musim yang terjadi di daerah subtropis. Sedangkan negara yang mengalami iklim subtropis ini diantaranya ada Australia, lalu ada Jepang. Nah, masih banyak lagi ya, tapi ini Ibu ambil 2 contoh saja. Sekarang kita akan belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama. Coba perhatikan gambar ini. Lingkaran ini dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Yang berwarna kuning itu ada 3 bagian, maka nilai pecahannya menjadi 3/6. Lalu ada 2 yang Ibu Sisil keluarkan, maka itu nilainya menjadi 2/6 ya. Sekarang kita akan kurangkan. 3/6 dikurangkan 2/6 sama dengan, nah, bila penyebutnya sama, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja ya. Jadi caranya seperti ini. 3 kurangi 2/6 sama dengan 1/6. Paham ya anak-anak? Sekarang kita mau lihat contoh kedua. Segitiga ini dibagi menjadi 9 bagian sama besar. Yang berwarna biru itu ada 7. Jadi nilainya menjadi 7/9. Lalu lihat panah ya. Yang dikeluarkan itu atau kita ingin kurangkan ada 6 bagian sama besar, sehingga nilainya jadi 6/9. Lalu kita akan kurangkan. 7 dikurangi 6/9 sama dengan 1/9. Ya, ingat, bila penyebut sama, kita hanya mengurangkan pembilang saja. Contoh ketiga, persegi panjang ini dibagi menjadi 12 sama besar. Daerah yang berwarna kuning ini ada 9 bagian, sehingga nilai pecahannya menjadi 9/12. Lalu dikeluarkan atau dikurangkan dengan 2 bagian, sehingga nilainya menjadi 2/12. Maka 9/12 bila kita kurangkan dengan 2/12, hasilnya menjadi 7/12. Sekali lagi ingat, bila penyebutnya sama, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja. Jelas ya anak-anak? Yuk kita lihat contoh yang lain ya. Lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Yang diberi warna ada 3, sehingga nilai pecahannya menjadi 3/4. Lalu ingin kita kurangkan dengan yang diberi warna 1. Jadi nilainya 1/4. Sekarang kita mau lihat berapa ya hasilnya ya. Sama seperti tadi. Bila penyebutnya sama, kita hanya mengurangkan pembilang saja. Contohnya, 3 kurangi 1/4 sama dengan 2/4. Jadi 3/4 dikurangi 1/4 sama
sama dengan 2/4. Lihat gambarnya ya. Jadi yang diberi warna itu tinggal 2/4. Soal kedua. Lingkaran ini kita bagi menjadi 5 bagian sama besar. Yang diberi warna ada 4, sehingga nilainya menjadi 4/5. Ingin kita kurangkan dengan gambar ini. Ada 3 ya. 3 yang diberi warna sehingga nilainya menjadi 3/5. 4/5 bila dikurangkan dengan 3/5 hasilnya menjadi 4 kurangi 3/5 sama dengan 1/5. Lihat ya gambarnya. Jadi yang diberi warna itu hanya 1 saja atau 1/5. Sekarang kita lihat contoh ketiga. Dibagi menjadi 4 bagian lagi ya. Yang diberi warna ada 3. Sekarang nilainya menjadi 3/4. Lalu ingin kita kurangkan dengan yang diberi warna 2, maka nilainya menjadi 2/4. 3/4 bila dikurangkan dengan 2/4, maka hasilnya 3 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Gimana? Mudah kan anak-anak? Pasti anak-anak semua bisa. Anak-anak, sekarang kita akan membuat boneka katak dari kain flanel. Kalian bisa lihat di halaman 128 dan 129. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan. 1. Kain flanel. 2. Itu dakron atau kapas. Tujuannya untuk mengisi boneka agar badannya terlihat gemuk. Lalu ketiga, gunting, jarum, benang jahit, dan juga lem. Keempat, ingat sebelum membuat boneka kita harus membuat pola yang akan dibuat. Lalu ada aksesoris. Nah, ini kita akan gunakan untuk mata, mulut, dan badan. Kalian bisa ya membaca langkah-langkahnya di halaman 128 dan 129. Ini adalah contoh tusuknya, atau kita akan menggunakan tusuk Veston. Ya, kalian lihat ya, ketika kamu menjahit, benangnya agak sedikit dilonggarkan, lalu kemudian jarumnya kita masukkan di antara lubang benang tadi ya, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ini namanya tusuk Veston. Nah, ingat ketika kamu menjahit, jangan lupa ujungnya kamu sisakan untuk mengisi dakron atau kapas ya. Lalu lihat hasil akhirnya, ini adalah semua yang sudah kalian jahit dengan tusuk Veston. Terakhir, kalian harus memberikan bagian mata dan juga mulut ya. Kenapa? Supaya boneka itu tampak terlihat lebih bagus. Anak-anak pasti bisa ya membuatnya. Selamat mencoba. Tugas kita hari ini adalah mengerjakan halaman 127 dan 128. Ingat, dihitung yang baik dan juga diberi warna ya. Lalu kemudian yang kedua, halaman 134. Ayo menjawab. Di sini kalian tidak usah menulis soal, tetapi hanya jawaban lengkap saja. Ya, sekali lagi, soal tidak usah ditulis, tapi jawab lengkap. Contohnya begini, lihat nomor 1. Apa yang dimaksud dengan iklim? Nah, kalian tidak tulis soal, tapi jawabnya begini. Yang dimaksud dengan iklim adalah, sekali lagi ya, nomor 1. Yang dimaksud dengan iklim adalah titik-titik. Nah, kalian isi. Bisa ya, tidak usah tulis soal, tetapi tulis jawaban lengkap. Selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat selalu dan selalu bergembira di hari ini ya.